Sekarang kita akan pelajari energi dan daya listrik. Nah, kalau misalkan saya punya hambatan dilewati arus besar I, maka hambatan ini akan menyerap energi dan daya listrik. Selain itu, pada ujung-ujungnya juga akan timbul tegangan sesuai dengan hukum Ohm bahwa tegangannya itu adalah I dikalikan R. Rumus energi listrik yang diserap oleh hambatan ini adalah sejak kelas SMP kita sudah dapatkan ini ya, bahwa rumus yang pertama W sama dengan VIT dibaca fit. Bisa juga ditulis W I kuadrat kali R kali T atau irit. Karena V-nya itu kan bisa diganti I kali R sehingga bisa dibaca irit seperti ini ya. Terus kemudian yang ketiga itu bisa juga kalau I-nya diganti V per R, rumusnya jadi V kuadrat per R kali T. Rumus mana yang kita pakai ya tergantung kebutuhan apa yang diketahui dalam soal. Daya listrik. Daya listrik itu adalah didefinisikan sebagai energi listrik tiap satuan waktu. Jadi kalau kita bagi T, akhirnya kita dapatkan rumus yang paling atas jadi VI, yang tengah jadi I kuadrat kali R, yang bawah jadi V kuadrat per R. Saya kasih contoh nomor 1. Ini soal yang ringan dulu ya. Yang ditanyakan dalam rangkaian ini adalah berapakah daya listrik yang diserap hambatan 2 ohm. Kita bisa mencari daya listrik dengan menggunakan dua rumus, bisa pakai PV kuadrat per R atau I kuadrat kali R. Kalau saya nanti pakai tegangan aja, tegangan pada ujung-ujung hambatan 2 ohm. Kita harus mencari dulu berapa VBC. Kalau VBC dicari, berarti kita harus mencari arus total rangkaian dulu. Nah, arus total itu V tot dibagi R tot. Nah, R totnya itu 236, ini kan paralel. Jadi paralelnya adalah berapa? Kita hitung dulu, 1/2, 1/3, 1/6. Kita samakan penyebut 6, 3, 2, 1. Sehingga RP-nya ketemu 6/6, itu adalah 1 ohm. R totalnya adalah 5 ohm seri dengan R paralelnya ini. Jadi 5 ditambah dengan 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 6 ohm. Sehingga kalau I totalnya dicari, itu V total dibagi dengan R total. V totalnya adalah 12, R total 6. Sehingga arus rangkaian 2 ampere. Nah, kalau mencari VBC itu sangat mudah, yaitu I dikalikan dengan RBC. Jadi I itu arus yang masuk ke titik cabang adalah arus total rangkaian. Jadi tadi ketemu 2, RBC tadi adalah paralel dari hambatan 2, 3, 6 ini. Sehingga dikalikan 1 ya, tadi paralelnya 1. Jadi 2 volt. Sehingga tegangan pada hambatan 2 ohm adalah VBC. VBC 2 volt. Jadi daya padanya adalah VBC kuadrat dibagi R, berarti 2 kuadrat R-nya 2. 4 bagi 2 itu adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2 watt. Soal nomor 2. Ini ada rangkaian seperti ini, yang ditanyakan adalah energi listrik yang diserap hambatan 10 ohm dalam waktu 30 sekon. Rangkaian ini bisa kita ubah ke dalam bentuk demikian. Perhatikan ya, di antara A dan C, ini karena 1,2 ohm, di antara A dan B ada 3 ohm, di antara BC itu 10 ohm, di antara CD ada 2 ohm, di antara BD itu ada 5 ohm. Nah, kalau kita ingat, rangkaian seperti ini kan rangkaian jembatan Wheatstone. Kenapa? Ayo. Karena kalau dikalikan silang hambatannya 1,2 kali 5, 6. 2 kali 3 itu 6. Karena ini adalah jembatan Wheatstone, maka tegangan di C dan B itu jadi sama. Jadi arus yang mengalir pada hambatan 10 ohm adalah 0. Ingat, arus itu bisa mengalir kalau ada perbedaan potensial. Nah, karena I-nya 0, maka energi yang diserap oleh hambatan 10 ohm, I kuadrat kali R kali T, I-nya 0, berarti hasilnya adalah 0. Alias hambatan 10 ohm tidak menyerap daya listrik. Soal yang nomor 3 ini cukup sederhana. Ada bola lampu, lambangnya adalah bundaran, terus ada cross di dalamnya ya. Ini tertulis 20 watt, 220 volt. Yang ditanyakan adalah berapa daya listrik yang diserap lampu pijar ini kalau dipasang pada tegangan 110 volt. Nah, perhatikan baik-baik. Ini tegangan yang tertulis 220 volt, tegangan yang diterapkan 110 volt. Lampu ini tetap bisa menyala, tapi tentu saja dayanya akan berkurang.
tidak lagi 20 watt. Jadi lampu akan lebih redup dari keadaan kalau dipasang pada tegangan 220. Jadi menjawabnya demikian. Kita tahu lampu itu kan punya hambatan ya. Kalau dia punya hambatan, nilai hambatannya itu adalah V kuadrat per P. Nah, rumus ini dari mana? Ya dari tadi. P itu kan V kuadrat per R. Jadi kalau R-nya V kuadrat per P. V-nya lampu itu adalah 220 kuadrat. P-nya itu adalah 20. Biarkan nggak usah dihitung dulu ya. Berarti daya pada lampu adalah V kuadrat, yaitu V total, dibagi dengan R lampunya itu. Tegangan pada lampu tidak lain adalah tegangan sumber ini ya, 110. Jadi kalau begitu V totalnya adalah 110 kuadrat, sedangkan hambatan lampu adalah 220 kuadrat dibagi 20. Ini sama artinya dengan 110 kuadrat per 220 kuadrat dikalikan 20 sama aja dengan 110 dibagi 220 saya kuadrat dikalikan 20. Nah ini seperempat kali 20, berarti hasilnya adalah 5 watt. Soal ini bisa kita kerjakan dengan cara cepat seperti ini ya. Kita tahu bahwa yang namanya daya itu kan V kuadrat per R. Perhatikan baik-baik bahwa di sini kalau tegangannya berubah, ya kan hambatan lampunya tetap tidak berubah. Jadi P itu hanya sebanding dengan V kuadrat. Jadi kita main perbandingan aja, P2 per P1 sama dengan V2 per V1 kuadrat. Akhirnya kita dapatkan rumus perbandingan daya seperti ini. Sehingga kita tinggal memasukkan aja. Jadi daya yang kedua yang dicari setelah tegangan berubah. Daya yang pertama adalah daya lampu 20. Ini daya normalnya. Terus kemudian kalau V2-nya itu berarti yang diterapkan ya, 110. V1 itu yang tertulis di lampunya 220 kuadrat. Jadi dengan demikian P2 daya lampu sekarang adalah seperempat kali 20, berarti 5 watt. Sangat mudah sekali dengan menggunakan rumus perbandingan. Sekarang kita menginjak nomor keempat. Ini ada dua lampu dipasang seri 60 watt, 220 volt, 30 watt, 220 volt, dipasang pada tegangan 220 volt. Berapakah daya total yang diserap dua lampu pijar itu? Kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. Lampu itu kan punya hambatan, R1 ini punya hambatan R2. Hambatan masing-masing itu bisa kita cari dengan membagi V kuadratnya dengan P yang tertulis pada masing-masing lampu. Jadi V-nya di situ adalah 220 kuadrat, P-nya 60, R2 itu bisa kita cari melalui V kuadrat per P, berarti kan 220 kuadrat per 30, gitu kan? Nah, sekarang kita bisa mencari R totalnya. R total itu berarti R1 ditambah R2, karena kan seri lampunya ini ya. Jadi hambatannya juga di seri. R1 220 kuadrat per 60 ditambah 220 kuadrat per 30. Nah, akhirnya kita dapatkan 220 kuadrat saya keluarkan. Ini 1/60 ditambah dengan 1/30. Kita lanjut. 220 kuadrat samakan penyebut 61 plus 2 kan ini ya. Berarti ini 3/60. Berarti 220 kuadrat per 20. Sehingga daya total yang diserap oleh dua lampu itu adalah V tot kuadrat dibagi dengan R tot. V tot-nya itu adalah 220 kuadrat dibagi R tot-nya 220 kuadrat per 20. Nah ini kan per 20, 220 kuadratnya bisa kita coret ya. Sehingga ini hasilnya adalah 20 watt. Itulah jawabannya. Perhatikan baik-baik, nomor 4 ini bisa kita kerjakan dengan cara cepat. Di sini sumber tegangannya tidak punya hambatan dalam ya, 220 volt. Diabaikan hambatan dalamnya. Ini bisa kita kerjakan dengan cara mudah, bahwa kita ingat daya itu kan V kuadrat
per R. V-nya ini dibuat sama atau tetap. Kalau V-nya tetap berarti P berbanding terbalik dengan R. Jadi begini, kalau misalkan daya lampu pertama itu saya sebut P1, ini P2, kalau kita mencari R totalnya, itu kan R1 ditambah R2 ya. Tapi karena P berbanding terbalik dengan R, jadi kalau daya lampu itu di seri, maka mainnya harus seper rumusnya. Jadi seper P tot kebalikannya, karena P berbanding terbalik dengan R. Jadi seper P1 plus seper P2, itu aja, di paralel P-nya. Jadi 60, yang P2 itu 30, ini kan 2 per 60, berarti 3 per 60, sehingga daya totalnya adalah 60 bagi 3, berarti hasilnya adalah 20 watt. Sangat mudah sekali. Soal nomor 5, ini ada bola lampu sebanyak 4 ya, dipasang ada yang paralel, kemudian diseri oleh yang lain. Nah ini lampunya masing-masing tertulis seperti ini, daya dan tegangannya. Yang ditanyakan adalah berapa daya total yang diserap oleh 4 lampu ini. Kita bisa hitung secara bertahap seperti tadi ya, cara biasa itu kita ngitung dulu R1 hambatan lampu 1 berapa sampai dengan hambatan lampu 4. Akhirnya kita tahu bahwa R2, R3, R4 itu tersusun secara paralel. Kita hitung paralelnya. Nanti pakai rumus ini kan. Jadi seper R2, seper R3, seper R4. Ini paralel R-nya. Jadi nanti kita akan temukan RP-nya sekian. Sehingga R totalnya itu bisa dihitung, berarti RP-nya ini, nah itu harus dijumlah dengan R1. Nah, ini akan ketemu hasilnya. Sehingga daya totalnya nanti kita pakai V tot kuadrat dibagi dengan R tot. Ini bisa dihitung. Tapi tentu saja cara ini terlalu sulit gitu. Nah, karena ini hambatan dalam baterai diabaikan, sebenarnya kita bisa menghitung dengan cara mudah, tidak seperti ini. Nah, cara cepat untuk menghitung persoalan ini adalah dengan cara tadi, bahwa kalau di sini daya lampu 1 itu misalnya P1, ini P2, P3, ini P4, karena daya itu berbanding terbalik dengan R-nya, berarti mikirnya daya kebalikan dari R. Jadi kalau ada R di seri itu dijumlahkan, kalau paralel kan seperumusnya. Tapi daya ini kalau di paralel malah dijumlah. Jadi rumusnya kalau begitu persis sama apa? Persis seperti kapasitansi kapasitor. Kalau di paralel itu kan dijumlah ya. Jadi kalau begitu daya paralelnya ini bukan seperumusnya, tapi dijumlah langsung. P2 ditambah P3 ditambah P4. Jadi P2-nya itu adalah 20 ditambah 30 ditambah 60. Jadi hasilnya di sini adalah 110 watt. Nah, daya yang sudah di paralel ini saya sebut PP, itu kan seri dengan P1. Nah, seri mikirnya bukan di jumlah. Seri berarti harus rumusnya pakai seper, kebalikan dari R ya. Jadi kalau kita menghitung P totalnya, ya pakai rumus seper. Jadi kenapa? Karena sekali lagi daya berbanding terbalik dengan R. Jadi PP jangan dijumlahkan dengan P1, karena seri kan. PP dengan P1, seri rumusnya seper. Jadi seper P1 plus seper apa? PP. Jadi kalau begitu ini seper P1-nya 110. Sedangkan PP-nya tadi adalah ketemu 110 juga. Sehingga hasilnya adalah P totalnya itu 110 dibagi 2. Jadi 110 dibagi 2 itu berarti ketemunya 55 watt. Begitu sangat mudah. Nomor 6 ini ada lampu 3 dipasang seri ya. Kita lihat ini masing-masing tertulis 20 watt, 110 volt, 30 watt, 110 volt, 60 watt, 110 volt. Tegangannya ini sama. Ya, tegangannya sama. Kalau kita menggunakan cara biasa, cara normal ya kita cari dulu berapa R masing-masing, dijumlahkan ketemu R total, nanti daya totalnya itu V total kuadrat dibagi dengan R totalnya. Tapi itu kan susah. Nah, sekarang saya ajari cara cepat.
Karena ini dalam soal 55 volt ya, tidak sama dengan tegangan pada lampu. Itu gampang banget. Caranya kita anggap dulu sumbernya ini adalah 110. Jadi tetap dayanya di sini P1, P2, P3 itu terpasang seri. Kalau seri maka kan rumusnya seper tadi ya. Jadi P seper P serinya itu berarti seper P1 plus seper P2 plus seper P3. Pakai rumus paralel. Jadi seper 20 ditambah seper 30 seper 60 disamakan penyebut 60. Ini 3, 2, 1. Sehingga daya serinya itu adalah 60 dibagi 6 berarti 10 watt. Nah ini. Tapi belum ketemu ya, karena ini kan tegangannya nggak sama, bukan 110. Jadi kalau tegangannya tidak 110, kita kan boleh pakai rumus perbandingan tadi, masih ingat ya? P2 per P1 itu kan sama dengan V2 per V1 kuadrat. Nah ini karena tegangannya berubah. Jadi kalau begitu daya total dibagi dengan daya serinya dalam keadaan normal, kalau ini 110 itu harus sama dengan V2-nya kita isi berapa ya? V2-nya berarti kita isi ini 55. Sekarang tegangannya nggak sama. Sedangkan V1 kita isi tegangan pada lampu 110 saya kuadrat. Sehingga nanti kita tinggal mencari P-tot-nya sama dengan ini kan setengah kuadrat. Berarti seperempat kan ya. Seperempat dikalikan dengan PS. P serinya tadi adalah 10. Jadi hasilnya adalah 2,5 watt. Cara cepat tadi tetap berlaku di sini. Sekarang soal nomor 7. Soal nomor 7 ini hanya bisa digunakan cara biasa untuk menyelesaikan soal ini. Yang ditanyakan adalah daya yang diserap oleh lampu 1 dan lampu 2. Masing-masing lampu ini anggap aja hambatannya adalah R1 dan R2. Kalau kita mau mencari R1 berarti rumusnya V kuadrat per P. V-nya lampu 1 120 dikuadrat dibagi P-nya adalah 60. Berarti ini 2 kali 120, 240 ohm. Kalau R2-nya adalah V kuadrat per P, V-nya adalah 110 ya, dibagi dengan 11. Berarti kalau begitu hasilnya adalah 1100. Satuannya adalah ohm. Selanjutnya kita cari hambatan totalnya. Itu berarti R1 seri dengan R2 ditambah dengan ini ya, ditambah dengan R. Karena ini ada hambatan luar 660 ohm, jadi 240 ditambah 1100 ditambah 660. Nah ini yang dihitung berapa hasilnya? Ya, cepat. Ini adalah 2000 ohm. Ya, nggak usah kursus simpoal, udah bisa ini ya. Oke, sekarang R totalnya sudah ketemu. Berarti sekarang kita mencari arusnya. Arus rangkaian dari positif ke negatif. Karena seri arusnya sama ya. Jadi kalau gitu kita hitung pakai V total dibagi dengan R total. V totalnya adalah 200 per R total 2000. Jadi hasilnya adalah 0,1 ampere. Nah kalau sudah ketemu arusnya, kita bisa mencari daya pada lampu 1 pakai rumus ini, I kuadrat kali R1. Kan arusnya sama, R1, R2 dilewati arus yang sama, 0,1 ampere. Jadi 0,1 kuadrat dikalikan R1 tadi adalah 240. Jadi hasilnya adalah 2,4 watt. Inilah daya yang diserap lampu 1. Kalau daya diserap lampu 2 berarti I kuadrat dikalikan R2, 0,1 kuadrat dikalikan R2, 1100. Kalau dikalikan berarti ini hasilnya adalah 11 watt. Soal nomor 8. Ini ada bola lampu tertulis 11 watt 110 volt dipasang pada tegangan 220 volt. Kalau tanpa hambatan R, ini misalnya nggak ada langsung kawat begitu, ya lampunya akan putus. Karena apa? Tegangan yang diterapkan ke lampu lebih besar daripada tegangan yang tertulis. Nah itu tidak boleh.
berapa nilai R agar lampunya itu bisa menyala normal? Itulah pertanyaannya. Kita bisa menjawab demikian. Kita bisa mencari arus yang mengalir dalam lampu. Coba, lampu katanya menyala normal. P itu kan V kali I. Daya yang tertulis pada lampu adalah 11 watt, V-nya adalah 110. Berarti I-nya adalah 0,1 ampere. Nah, ini arus yang mengalir di lampunya itu pasti sama juga dengan yang mengalir dalam R. Nah, kita akan mencari R-nya. Karena lampu ini menyala normal, maka tegangan pada lampu di sini harus sama dengan tegangan yang tertulis 110 volt. Karena ini rangkaian seri, berarti sisa tegangannya di sini berarti 110 volt. Ingat rangkaian seri, kalau tegangan pada masing-masing komponen dijumlah itu harus sama dengan tegangan total. Jadi sekali lagi tegangan pada R adalah 110. Hukum Ohm mengatakan VI kali R. Tegangan pada R itu adalah I kali R. V-nya adalah 110 di sini ya. Sedangkan I-nya 0,1 dikalikan R. Berarti R-nya ketemu 1100 ohm. Boleh ditulis 1,1 kilo ohm. Sangat mudah kan? Nomor 9, ini ada 4 lampu yang dipasang seperti itu, terus dihubungkan dengan sumber tegangan E. Apakah yang terjadi jika lampu L2 putus? Semua lampu dianggap identik, sama persis, ya, kembar lampunya. Jadi kalau L2 itu putus, berarti rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini menjadi rangkaian terbuka, sudah tidak dilalui arus, berarti nanti L2 itu jelas mati ya lampunya. Sekarang rangkaiannya tinggal seperti ini, hanya L1, L3, L4 yang tersisa. Mana lampu yang menyala lebih terang, lebih redup, kita bisa menghitung dengan cara demikian. Untuk keadaan yang pertama, sebelum lampu L2 putus, arusnya itu kan bisa dihitung dengan menggunakan V tot dibagi R tot. Nah, lampunya ini karena identik punya hambatan yang sama besar, misalnya saya sebut R ya. Jadi kalau begitu, R totalnya untuk keadaan yang pertama itu adalah R di seri dengan paralelnya RRR. Paralelnya itu R per 3, sehingga ini hasilnya adalah 4/3R. Kalau kita mau mencari arus totalnya, itu berarti V total dibagi dengan R total. Jadi V totalnya adalah E dibagi R total, 4/3R, akhirnya dapatnya 3/4 E per R. Nah, ini keadaan awalnya. Jadi arus I ini akan pecah menjadi 3, ada I2, ada I3, ada I4. Karena ini R-nya sama, paralel itu tegangannya sama, maka otomatis arusnya sama semua itu. I2 sama dengan I3, sama dengan I4, yaitu langsung I dibagi 3 arusnya. Karena sama ya, jadi I yang masuk langsung dibagi 3, sehingga ini hasilnya kalau dibagi 3, 1/4 E per R. Jadi I dibagi 3 itu hasilnya 1/4 E per R. Yaitu keadaan yang pertama. Bagaimana untuk keadaan yang kedua setelah putus L2-nya? Nggak ada L2-nya ya. Jadi kita bisa menghitung ulang I-nya sekarang berapa. Ini hambatannya R, ini R, ini R. Berarti kalau begitu R totalnya sekarang itu adalah R ditambah paralelnya RR itu R per 2 ya. Jadi kalau begitu adalah 3/2R. Sehingga arus totalnya sekarang adalah V tot dibagi dengan R tot. Dapatnya V totnya itu adalah E. Tetap R totnya itu 3/2R. Jadi hasilnya di sini adalah 2/3 E per R. Nah, sekarang kalau mencari arus cabangnya, nanti I3, I4 berapa? Karena R-nya sama, tegangannya sama, paralel ya. Jadi nanti I3 itu sama dengan I4. Sama dengan berapa? Ya, I ini yang masuk kita langsung bagi 2. Jadi ini dibagi 2. Kalau saya bagi 2, ketemu berapa? 1/3 E per R. Jadi sekali lagi, I3, I4 itu I dibagi dengan 2. Akhirnya ketemu 1/3 E per R. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan
I keadaan 1 dengan I keadaan akhir besar mana? 3/4 dengan 2/3. 3/4 itu 0,75, sedangkan 2/3 itu 0,67. Jadi I keadaan awal lebih besar dari I keadaan akhir. Jadi kalau begitu pada keadaan setelah L2 putus, berarti lampu 1 itu akan menyala lebih redup karena arus yang lewat lebih kecil. Gitu ya. Jadi L1 lebih redup dari semula. Nah, nasib L3 dengan L4 bagaimana? Kita bandingkan aja. Keadaan awal arus I3 itu berapa? Kan 1/4 E per R. I4 1/4 E per R. Tapi keadaan akhirnya setelah L2 putus, jadi 1/3 E per R. 1/4 dengan 1/3 itu jelas lebih besar 1/3. Jadi arusnya membesar di sini. Karena arusnya besar berarti lampu L3 dengan L4 itu lebih terang dibandingkan dengan saat L2 belum putus. Jadi sekali lagi L1-nya meredup, L3, L4 itu akan lebih terang dari sebelumnya. Simpulannya bahwa kalau rangkaian lampu di paralel, satunya putus, arus yang mengalir pasti nanti akan lebih besar, sehingga lampunya akan selalu lebih terang dari keadaan sebelumnya.